kepuasan. Agar rutinitas dirubah menjadi kepuasan. Nih buat para sahabat yang selalu diam, cicing, mengalami inersia fisik, mengalami inersia mental. Secara fisik malas, itu inersia fisik. Secara mental malas. Sok rasakan apa akibatnya? Awak carangke, hidup bosan. Duduk itu istirahat menjadi indah kalau sudah beraktivitas. Ada cicing wae mah bosan. Betul nggak? Sok atuh hijrah. Ubah kelelahan kita yang pasif ini menjadi kesehatan yang aktif. Karena aktif itu sehat. Saya mau aktif dan saya tidak punya pekerjaan. Ya Allah, masih begitu hidup. Apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Saya nanya jujur, apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Bohong. 8 kaca. Betul nggak? Sikat WC. Nah itu ya, tanaman yang kuning-kuning, pepitan. Ada rumput-rumputnya, rabutan. Rawat, tanam di rumah kita. Masa nggak ada yang bisa kita kerjakan? Saya tidak percaya kalau di rumah tidak ada yang bisa kita kerjakan. Saya tidak pernah diam kok di rumah. Ya. Sambil berjemur pun saya tidak pernah diam. Berjemur cicing, nggak ada seninya. Sambil berjemur itu lah, apa aja tanaman, apa ya, dikasih pupuk, apa saja. Yang tidak indah dibawa cutter kemudian dipotong-potong yang kuning-kuningnya. Bisa. Jemurnya dapat, kemudian tanaman juga bahagia. Ini masalah kita sebetulnya. Mau hijrah enggak? Mau diam terus dalam inersia fisik? Mau diam terus dalam inersia mental? Mau diam terus dalam kekacauan fisik, kekacauan mental? Tidak mau kita hijrah. Itu. Nah, kita sudah punya pengalaman para sahabat. Semua ekspektasi kita yang terbatas mengakibatkan kita terbatas dalam hidup. Betul nggak? Ayo lihat saya. Seberapa tinggi kita dipantaskan oleh diri kita? Diajak umroh sama saya, artos di mana? Itu karena biasa dalam ekspektasi yang terbatas. Betul? Diajak bisnis, modal di mana? Terbiasa dalam ekspektasi yang terbatas, hasilnya ya terbatas. Apa nggak bosan tinggal di terbatas terus? Pengen beli sesuatu, duit nggak punya. Hanya mengeluhkan saja ketidakpunyaan, tetapi diam dalam ekspektasi yang terbatas. Yuk saya ajak. Dalam diri kita itu ada potensi yang diberikan Allah yang tanpa batas. Itu keren. Hijrah. Tergantung kalian memantaskan diri kalian sendiri. Tergantung kita memantaskan diri kita apa tidak. Kalau kita sering mengatakan saya tidak layak untuk itu, ya Anda akan layak untuk ini. Alhamdulillah abdi mah naik angkot ke tos binga. Ya kalau hari ini naik angkot, ya berbahagialah, nggak apa-apa. Tetapi jangan ada di zona nyaman. Masa tidak mau kok terpikir untuk naik kendaraan sendiri biar punya kebebasan? Nah kalau kita memantaskan diri kita dalam ekspektasi yang terbatas, semuanya terbatas. Dalam diri kita ada potensi yang Allah berikan yang tanpa batas. Masa itu tidak mau kita gali? Karena perubahan nasib itu semua dari perubahan pola pikir. Di sini para sahabat, di sini semuanya. Kita sudah punya pengalaman, bekerja keras itu hasilnya pas. Betul? Betul nggak? Betul apa tidak? Bekerja keras itu hasilnya
pas. Nah kita ingin hasilnya lebih, tapi tetap saja bekerja keras, hanya pakai otot. Ya sudah, kamu tidak akan pernah berubah. Kan punya otak. Coba berubah dari bekerja keras yang pakai otot, hijrah dulu. Jadi bekerja cerdas, pakai otak. Oh ternyata begitu pakai otak, hasilnya pun masih pas ditambah pas. Ya pas juga. Oh ada yang salah pada diri saya. Ternyata saya harus ubah. Saya harus bekerja ikhlas. Begitu bekerja ikhlas, hasilnya tanpa batas. Nah, gimana bekerja ikhlas? Ini saya punya pengalaman. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu tidak pernah memikirkan berapa besar uang yang saya dapat. Karena uang itu hanya hadiah dari semesta. Untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini saja. Saya kalau mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan saja. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, itu modalnya. Saya jadi dosen tidak pernah memikirkan berapa gaji saya. Karena tidak dipikirkan juga tiap tanggal 1 kan datang. Jadi buat apa dipikirkan? Gak dipikirkan juga datang. Maka saya fokus saja ketika saya ngajar. Saya katakan saya jadi dosen karena saya sedang dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Membantu mahasiswa yang perlu pemahaman tentang hukum-hukum Allah. Gitu aja. Makanya saya ngajar all out. Gak setengah-setengah ngajar. Siapkan metodenya apa, siapkan medianya apa, supaya mahasiswa mengerti dan puas selesai mengajar. Dan mereka ngasih respon yang positif. Nah respon positif itu kepuasan jauh melampaui duit yang saya terima dari negara setiap tanggal 1. Bukan pengen dipuji. Kalau saya baca di evaluasi PBM misalkan mahasiswa bilang, ya saya sangat senang belajar dengan Bapak karena Bapak sangat menginspirasi. Saya tidak akan lupa kata-kata Bapak. Itu kan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau saya tidak suka kuliah dengan Bapak, membosankan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas. Buat apa? Kan kita harus hijrah. Hijrah. Makanya sebelum hijrah bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang, sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumahata. Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul nggak? Gitu. Kalau saya cari uang